Pernah nggak sih kalian memikirkan bagaimana caranya tumbuhan bisa berdiri tegak, memproses makanan, dan bertahan hidup? Jawaban dari semua pertanyaan itu terletak di unit terkecilnya, yaitu sel tumbuhan. Contoh sel tumbuhan seperti di gambar ini. Sebelum saya menjelaskan tentang sel tumbuhan, perkenalkan nama saya Wonureno Arafi dari SMA 8 Tangerang Selatan. Dan di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sel tumbuhan dan organel-organel yang terletak di dalamnya. Sebelum kita ke materi organel sel tumbuhan, saya akan menjelaskan apa itu sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh tumbuhan. Sel ini termasuk dalam kelompok sel eukariotik, yang berarti materi genetiknya yaitu DNA terbungkus rapi di dalam inti sel atau nukleus yang bermembran. Lalu, apa sih membedakan sel tumbuhan dari sel hewan? Ciri khas utama yang membedakan dari sel hewan yang pertama yaitu memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding luar yang kaku, terbuat dari selulosa, berfungsi memberikan bentuk yang tetap dan menjaga struktur tumbuhan agar berdiri tegak. Organel sel tumbuhan yang pertama saya akan bahas yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang sering disebut dengan RE terletak di sekitar inti sel. RE terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu RE kasar, yang permukaannya ditempeli ribosom. Fungsinya membantu sintesis dan pemrosesan protein. Fun fact tentang RE kasar, permukaan RE kasar yang berlipat-lipat sengaja didesain untuk memperluas area kerja, sehingga jutaan pabrik protein bisa beroperasi sekaligus. Yang kedua yaitu RE halus, yang tidak ditempeli ribosom. Fungsinya khusus untuk sintesis lipid dan penawar racun. Fun fact tentang RE halus. Selain membuat lemak, RE halus bekerja nonstop memecah senyawa kimia beracun agar sel tidak keracunan oleh metabolismenya sendiri. Lalu ada ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran kecil yang tersebar dan menempel di RE kasar, bertugas sebagai tempat pembentukan protein. Fun fact tentang ribosom. Walaupun ukurannya sangat mikro, jumlah ribosom dalam satu sel tumbuhan bisa mencapai jutaan unit. Selanjutnya, inilah yang membuat tumbuhan berbeda dari hewan. Plastisida atau kloroplas, yaitu organel berwarna hijau yang mengandung klorofil. Disinilah proses fotosintesis terjadi untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi makanan. Fun fact tentang kloroplas. Kloroplas memiliki DNA tersendiri. Para ilmuwan percaya bahwa kloroplas dulunya adalah bakteri independen yang kemudian bersimbiosis dengan sel tumbuhan pada jutaan tahun lalu. Setelah itu, ada mitokondria, yang dikenal sebagai pabrik energi. Mitokondria bertugas mengubah nutrisi menjadi energi ATP untuk aktivitas sel. Fun fact tentang mitokondria. Sama seperti kloroplas, mitokondria juga mempunyai DNA-nya sendiri dan selalu diwariskan secara penuh dari sel induk. Selanjutnya ada vakula, yaitu kantong besar di tengah sel yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, air, pigmen, dan menjaga tekanan turgor sel agar tumbuhan tetap kokoh. Fun fact tentang vakula. Ukuran vakula bisa terus membesar sehingga mendominasi 90% volume dalam sel. Saat tumbuhannya terlihat layu, itu artinya vakula sedang kehabisan pasokan air. Organel sel tumbuhan selanjutnya yaitu diktiosom atau badan Golgi pada sel tumbuhan, yang berfungsi menyortir, memproses, dan mengemas molekul sebelum dikirim ke bagian sel lain. Fun fact, diktiosom bekerja persis seperti kantor pos atau kurir logistik seluler. Ia menempelkan penanda kimiawi khusus sebagai alamat tujuan tiap molekul. Selanjutnya ada badan mikro seperti peroksisom dan glioksisom, yang membantu proses metabolisme seperti memecah asam lemak dan menetralkan racun. Fun fact, badan mikro menghasilkan senyawa hidrogen peroksida yang sebenarnya berbahaya. Namun, organel ini langsung menetralkannya menjadi air dan oksigen dalam hitungan detik. Setiap organel punya peran krusial agar tumbuhan bisa tumbuh subur dan fotosintesis berjalan lancar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya.